dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan hidayah, inayah, berkah dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dalam tafsir Al-Misbah dan masih bersama saya Yunus. Dan hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Quraisy Shihab. Sapa dulu Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berpuluh-puluh hari ya Pak ya? Iya. Kayaknya semakin hari Tapi Al-Quran tidak pernah habis. Sampai berapa tahun pun ya Pak untuk dikaji. Tidak akan pernah habis penjelasan-penjelasan. Iya, insya Allah. Dan saya bersama teman saya ini mungkin sebetulnya lebih senior dari saya sih. Mbak Ita Purnamasari, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi. Mbak Ita kok masih begini-begini aja mukanya nggak pada berubah. Hedi juga. Kita pernah nyanyi beberapa kali dengan Mbak Ita di berkali-kali duet ya Hed ya. Iya, itu pernah. Jadi senang sekali bisa hadir di sini Mbak Ita. Kita sama-sama dengarkan kajian. Kita sama-sama dengarkan kajian Pak Quraisy. Pak Quraisy hari ini akan mengkaji Quran surat Maryam mulai dari ayat ke-60 ya Pak. Iya, kita dimulai Pak. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang para nabi, orang-orang pilihan Tuhan yang taat kepadanya, lalu menguraikan juga bahwa setelah itu ada generasi yang bejat. Ya. Kebejatannya disimpulkan pada kalimat mengabaikan sholat. Itu siapa yang baik hubungannya dengan Tuhan, dapat dipastikan baik hubungannya dengan sekelilingnya. Ya. Siapa yang baik hubungannya dengan manusia, belum tentu baik hubungannya dengan Tuhan. Ya kan? Karena itu dia simpulkan di sini, mereka itu mengabaikan sholat. Tidak sholat, memperolok-olokkan sholat. Mereka itu akan menemukan kecelakaan paling tidak dalam hidup akhiratnya, kecuali yang bertobat. Yang beramal soleh, mereka itu akan masuk ke sorga, tidak akan dianiaya sedikit pun. Nah, ayat 61 menyatakan, sorga itu adalah sorga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih untuk hamba-hambanya. Sesungguhnya janji Tuhan itu pasti terjadi. Di sorga, mereka tidak akan mendengar atau melihat hal-hal laguan, sesuatu yang tidak wajar. Semuanya wajar di sana. Saya sekali lagi ingin berkata, bercanda pun ada yang wajar, ada yang tidak. Jadi boleh jadi juga ada canda di sana, wajar. Yang mereka dengar, yang mereka temukan di sana adalah salam, kedamaian, ketentraman. Rizki mereka itu selalu datang kepada mereka, terhidang kepada mereka setiap saat. Di sini dia katakan bukratan wa asyiyah, pagi dan petang, maksudnya setiap saat ada rezeki. Yang penting di sini tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Itulah sorga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang taat. Kenapa dia katakan kami wariskan? Bukan kami berikan. Nah, kita lihat. Anda punya keterlibatan dalam memperoleh warisan. Warisan itu hasil usaha Anda atau tidak? Dari atasnya dari orang tua. Itu uangnya ayah Anda, uangnya keluarga Anda. Anda tidak punya keterlibatan sedikit pun dalam memperoleh warisan. Begitu sorga. Jangan duga bahwa sorga adalah hasil usaha Anda. Anda tidak punya usaha di situ. Itu Allah wariskan kepada Anda. Allah anugerahkan Anda bukan karena amalan Anda, tapi semata-mata pemberian tanpa usaha Anda. Nah, karena itu kata Nabi, tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Amal kebaikan Anda itu, Anda
sudah dapat di dunia ganjarannya. Itu untuk kepentingan Anda kok. Anda sholat, tulus. Mendapatkan ketenangan atau tidak? Iya. Anda sedekah, dapat teman atau tidak? Iya. Ya, ada yang doakan, ada yang jaga Anda. Ya kan? Begitu seterusnya. Semua kebaikan yang Anda lakukan, itu buat kepentingan Anda. Jadi, kok Anda dapat sorga? Karena Tuhan memberikan Anda. Bukan karena amal Anda. Karena itu kita punya ulama-ulama dulu berkata begini, ya Allah, saya tidak mengandalkan amal saya. Saya tidak mengandalkan. Yang saya andalkan adalah rahmat-Mu. Saya tidak bermohon keadilan-Mu. Tapi yang saya bermohonkan adalah anugerah-Mu. Karena kalau Tuhan mau adil sama kita, oh kita banyak dosa. Tidak dapat sorga kita. Jelas kan? Oke. Itu yang dimaksud di sini. Baru dikatakan ini malaikat yang membawa wahyu-wahyu ini kepada Nabi, itu menyatakan kami turun membawa petunjuk-petunjuk Allah ini atas perintah Tuhan. Bukan kemauan kami, para malaikat ini yang datang. Itu dia. Nah, Tuhan menguasai apa yang di hadapan dan apa yang di belakang Anda. Tuhan menguasai masa datang dan masa lalu. Tuhan menguasai tempat yang di sana dan tempat yang di belakang. Wa ma baina dzalik, dan yang antara keduanya. Kalau saya berkata sekarang begini, di depan saya tembok itu, di belakang saya ada tembok, yang di tengahnya ada apa? Saya. Yang di hadapan manusia dikuasai Allah. Yang di belakang manusia dikuasai Allah. Yang di tengahnya manusia, makhluk dikuasai Allah. Dan Allah tidak pernah lupa. Jadi kalau dia memberikan tuntunan, itulah maksudnya. Kalau ada yang dia tidak beri, itu bukan karena lupa, tapi karena rahmat kepada kita. Jadi jangan cari-cari. Ya kan? Dia adalah Tuhan semesta alam, langit dan bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka beribadahlah kepadanya dan bersungguh-sungguhlah bersabar dalam beribadah kepadanya, karena beribadah kepadanya ada gangguannya. Saya kira itu ya. Baik Pak Quraisy, nanti akan kita kembali lagi untuk mendengarkan pertanyaan dari Pak Quraisy dan juga Mbak Ita. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Al-Quran menamai jembatan itu sirat. Sirat itu artinya jalan lebar. Kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita kembali lagi mendengarkan uraian kajian lanjutan dari Pak Quraisy. Silakan. Baik. Selanjutnya, setelah menguraikan sorga dan anugerah Allah menyangkut sorga, serta menguraikan bahwa Allah Maha Kuasa, Dia telah memberikan tuntunan, tidak ada yang Dia lupakan, yang Dia tidak sebut itu rahmat. Dia selanjutnya beralih pembicaraan. Katakan di sini, yaqulul insanu aidza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Ada manusia yang durhaka, yang bertanya-tanya, apakah kalau saya sudah mati akan hidup lagi? Dijawab, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Apakah manusia itu tidak merenung bahwa dahulu dia tidak ada, terus menjadi ada? Siapa yang mengadakannya? Tuhan. Sekarang kalau dia mati, masih ada sisanya, masih ada tulang belulang tersisa. Tuhan lebih mampu, lebih kuasa untuk menciptakannya lagi, karena sebelumnya dia tidak ada, bisa ada. Ini sekarang sudah pernah ada, masih ada bekasnya, jadi masih bisa itu. Demi Tuhanmu, kami pasti menghimpun mereka itu semua bersama setan-setan yang menggoda mereka. Akan dihimpun, kemudian kami akan hadirkan semua mereka itu di sekitar neraka,
dalam keadaan mereka berlutut. Jadi ini seperti tawanan dihimpun di depan penjara, keadaan mereka ketakutan ini sampai berlutut. Ada yang mengartikan berdiri sudah bukan di telapak kaki mereka, tetapi di ujung jari-jari kaki mereka. Masya Allah. Jinjit. Betul. Kemudian summa lananz'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani atiya. Setiap kelompok kami akan ambil dengan keras, kami cabut dari kelompoknya. Yang kami cabut itu adalah yang paling durhaka kepada Tuhan Ar-Rahman. Diulang-ulangi Ar-Rahman ya. Itu yang kami cabut. Yang lain yang tidak dicabut diapakan ya Allah? Hak prerogatif. Kita tidak tahu diapakan. Oke. Kemudian kami yang maha mengetahui siapa yang paling wajar dimasukkan ke neraka. Jadi boleh jadi ada yang durhaka tidak masuk. Iya kan? Tuhan ampuni dia. Boleh jadi ada amalnya yang tulus, walau kecil, tapi dihargai Tuhan. Dalam hadis itu ada dikatakan, seorang bergelimang dosa, diampuni Tuhan karena memberi minum anjing. Ya kan? Tuhan maha tahu. Jadi dia sudah kumpul, dia pilih siapa yang paling wajar dia masukkan, kita tidak tahu yang lain dia apakan. Rahmat Tuhan. Allah menyatakan, rahmatku mengalahkan amarahku. Cermin amarahnya neraka, cermin rahmatnya surga. Oke. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali wariduha. Itu ada dua artinya. Bisa berarti memasukinya, memasuki neraka itu bisa berarti melewatinya. Nah, sekarang tidak seorang pun di antara kamu, ada yang mengartikannya tidak seorang pun di antara kamu wahai pendurhaka, kecuali akan masuk. Nah, ada yang mengartikannya tidak seorang pun di antara manusia ini kecuali harus lewat neraka. Bagaimana itu lewat neraka? Nah, kita lihat. Di sini padang mahsyar, katakanlah di kursi. Di sana sorga. Ini ada jembatan. Di bawahnya neraka. Semua orang harus lewat jembatan itu karena itu satu-satunya jalan. Yang di sini paling panas. Yang di sana neraka yang paling dingin. Semua kita akan melewati ini, yang durhaka jatuh. Boleh jadi baru satu langkah dia udah jatuh, neraka yang paling jelek itu. Semua kita. Nah, hanya saya ingin katakan sangat populer di kalangan masyarakat bahwa jembatan ini lebih apa dari rambut titian serambut di belah 7. Ada filmnya. Iya, ada rambut di belah 7 lagi, Pak, katanya. Saya biasa sambil bergurau. Lalu ada orang yang membuat jembatan yang begitu kecil. Yang salah bukan yang jalan. Yang salah yang buat jembatannya. Kenapa begitu kecil? Ya kan? Al-Quran menamai jembatan itu sirat. Sirat itu artinya jalan lebar. Oh, iya. Jadi mestinya tidak ada yang jatuh. Dia jatuh kalau jalan di pinggir. Ya. Nah ini Allah membuat jembatan lebar, siratal jahim. Bukan dari mana ada di belah 7. Satu rambut pun sudah, ya kan? Itu orang yang nakut-nakuti. Kata Imam Al-Qurtubi, itu riwayat yang tidak ada dasarnya. Tapi supaya Anda takut dibikinnya begitu, tidak. Jembatan itu waktu zaman masih kecil, Pak. Iya, ada sampai dewasa pun masih ada. Dalam gambar-gambar kartun gitu. Itu. Jalan lebar. Jalan lebar. Jalanlah di tengah. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Iya, iya, Pak. Ajaran agama ini pertengahan, ummatan wasata. Jalan itu lebar. Banyak orang bisa lalu, tidak usah berdesak-desakan. Ya kan? Itu siratal jahim. Semua akan melewatinya. Iya. Tapi kita artikan tadi, semua lewat di atas, jatuh ke bawah. Iya. Ada yang mengartikan semua akan memasukinya.
Jadi kita juga masuk neraka nanti. Dijawab begini, yang berkata demikian. Nabi Ibrahim dijebloskan ke api, tapi tidak terbakar. Ya kan? Iya. Kalau orang mukmin masuk ke neraka, dia tidak rasakan panasnya. Dia masuk, tapi Enggak panas. amalnya menjadi perisai. Sehingga itu pendapat ulama. Saya lebih cenderung memahaminya dalam arti lewat di atasnya. Itu kita melaluinya, ya toh. Dan itu lewatnya semakin baik amal, semakin kencang jalannya. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti macam-macam. Ada yang berjalan merangkak. Berjalan merangkak di pinggir lagi, jeblos dia. Iya. In minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu adalah suatu ketetapan Tuhanmu yang pasti terjadi. Semua akan lewat itu. Karena tidak ada jalan. Semua masuk surga. Dia surga di sana. Mana jalannya? Lewat sini. Dia jatuh di sana. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiya. Kemudian setelah lewat itu, kami akan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang yang kafir, itu orang-orang yang berlaku aniaya, itu akan masuk ke dalamnya jisiya. Jisiya itu artinya begini, batu yang bertumpuk-tumpuk. Jadi ini dilukiskan, si A jatuh, datang yang lain lagi jatuh, bertumpuk, datang yang lain lagi jatuh, bertumpuk-tumpuk. Itu akan masuk ke dalamnya bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Apabila mereka dibacakan oleh siapapun ayat-ayat kami yang begitu jelas, mereka itu berkata, siapa yang lebih baik? Saya atau kamu? Siapa yang lebih baik kedudukannya? Siapa yang lebih bagus perabot rumahnya? Saya atau kamu? Itu kata mereka. Ya. Nah, sekarang banyak yang begitu, ya. Dijawab oleh Allah, sungguh telah banyak sebelum mereka itu orang-orang yang lebih baik perabot rumahnya, lebih indah penampilannya, tetapi pada akhirnya mereka masuk ke surga karena mengabaikan ayat. Mereka masuk ke neraka karena mengabaikan ayat-ayat Allah. Jadi jangan mengandalkan penampilan. Iya. Ya, Iya, Pak. jangan berkata kalau banyak perabot rumah Anda indah, TV Anda 100 inci, ini itu pasti masuk surga. Tidak ada itu. Ya kan? Ya. Baik, Pak Quraisy, kita nanti masih akan kembali lagi dan kebaikan. Dan juga pemirsa ya, kemana-mana kita masih akan kembali lagi tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Dan melalui kematian kita memperoleh keadilan Tuhan, dan melalui kematian kita masuk surga. Jadi kematian itu nikmat. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita akan mendengarkan lagi uraian mungkin kelanjutan lagi dari Pak Quraisy. Baik, tadi kita katakan ada orang-orang yang melecehkan ayat-ayat Allah, Ya. tidak beriman, itu berkata, siapa sih yang lebih baik, saya atau kamu? Siapa yang lebih bagus rumahnya? Siapa yang lebih indah penampilannya? Siapa yang lebih komplit perabot rumahnya? Dari fisiknya ya Pak ya. Nah, terus dikatakan di sini, wa kam ahlakna qablahum min qarnin, sebenarnya sudah banyak sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka itu lebih baik perabot rumahnya dan lebih baik penampilan, tapi kami binasakan karena mereka durhaka kepada Tuhan. Nah, baru dia katakanlah, sampaikan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, bahwa siapa yang berada dalam kesesatan, maka bisa jadi Tuhan mengulur umurnya. Mengulur umur. Dia kasih usia yang lebih panjang. Ya toh? Memperbanyak rezekinya. Makin kaya. Supaya apa? Kayak Anda mengulur layangan, sudah tinggi, jatuh. Ada orang naik ke puncak, kalau dia jatuh di tangga pertama tidak terlalu sakit. Ya, kalau jatuh di tingkat ini. Ada orang-orang yang digitukan. Dan ketika mereka melihat siksa Tuhan,
atau ketika kiamat datang, ketika itulah dia baru mengetahui siapa sebenarnya yang lebih baik kedudukannya, siapa yang lebih baik perabotnya, dan sebagainya, dan siapa juga yang sangat lemah kedudukannya. Baru akhirnya dia katakan Allah akan menambah hidayah orang-orang yang sudah memperoleh hidayah. Anda punya potensi untuk salat subuh pada waktunya, ditambah hidayat Allah, Anda bisa bangun sebelum subuh, Anda bisa tahajud, ya. Anda sudah diberi pengetahuan, Allah bisa menambah pengetahuan Anda, demikian seterusnya. Wa yazidullahu allazina ihtadaw hudan wal baqiyatus salihatu inda rabbika thawaban wa khairun inda rabbika thawab. Dan amalan-amalan yang bersifat kekal, tidak hanya sampai di dunia, itu adalah amalan-amalan yang terbaik, dan jarannya pun terbaik, dan akibat dampak dari amal-amal itu adalah yang terbaik pula. Itu ayat itu. Ini berarti Pak Quraisy sering ada ungkapan dari orang-orang sekitar juga, nih kok ada ya orang kaya gitu kan, hartanya banyak, walaupun kayaknya orangnya kok jahat banget, misalnya seperti itu Pak. Allah kok tidak memberikan, rupanya Allah memberikan mengulur. Dia mengulur. Dia mengulur. Ya, makin banyak dosanya, karena terus dia Baik, Pak Quraisy, nanti sebelum Mbak Ita bertanya, kita ada menerima pertanyaan dari pemirsa yang ada di luar sana. Kita simak pertanyaannya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabar Rudiarto. Saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah kematian merupakan salah satu cara Allah menunjukkan bahwa dunia ini tidak abadi? Dan apa sih makna dibalik kematian selain itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Itu salah satu cara Allah menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak abadi, semua meninggal. Pertanyaannya, yang kedua itu, sisi kedua dari pertanyaannya, apa hikmah Dari kematian. kematian? Saya mau beri contoh. Manusia ini berproses. Kita selama di dunia ini seperti anak ayam yang masih dalam telur. Bagaimana supaya anak ayam ini menjadi ayam yang besar, yang bisa berfungsi dengan baik? Anak ayam yang kecil dalam telur, anak ayam yang masih dalam telur, tidak ada yang mau makan. Ya toh? Dia baru bisa besar, bermanfaat dan dimakan kalau dia meninggalkan kulit telur. Ya, kita manusia begitu. Kita baru sempurna proses kemanusiaan kita kalau kita tinggalkan dunia ini. Jadi akhirat lalu ada. Nah, itu satu. Yang kedua, di dunia ini keadilan tidak sempurna. Banyak orang baik masuk penjara. Ya. Banyak orang jahat mendapatkan kenikmatan. Di mana keadilan ini? Perlu ada satu hari di mana keadilan itu bisa sempurna. Hari itu bukan di dunia. Jadi perlu ada hari kemudian. Karena itu sebenarnya tidak apa saya bercerita tentang diri saya. Saya ada menulis buku namanya Kematian Itu Nikmat. Nikmat. Anda bisa bayangkan kalau semua orang di dunia ini hidupnya 200 tahun. Penuh dunia, kita nggak bisa jalan. Nikmatlah bahwa ada yang mati. Ya kan? Orang tua yang umur 100 tahun boleh jadi udah bosan hidup. Dan melalui kematian kita memperoleh keadilan Tuhan, dan melalui kematian kita masuk surga. Jadi kematian itu nikmat. Bukan sesuatu yang menakutkan. Tidak harus yang menakutkan itu apa sesudah kematian. Kematiannya tidak menakutkan. Al-Quran melukiskan kematian seperti tidur. Iya. Tidur enak. Iya. Apa yang lebih enak dari tidur? Mati. Secara substansinya kayak begitu. Allah berfirman, Allah yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa pada saat kematiannya dan pada saat dia tidur. Yang sesudahnya nih yang kita takut nih.
surga atau neraka. Hukumannya. Itu dia. Iya. Jadi, Pak, Ini tadi Mbak Ita menanya. dari tadi saya udah pengen nanya. Oh ya, Pak Quraisy tadi kan Bapak bilang Allah mewariskan surga kepada manusia. Nah, yang ingin saya tanyakan, manusia seperti apa yang diwariskan, yang bakal di ayat mendapatkan? itu dia katakan Ya. mangkana taqiyya, orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu melaksanakan perintah Tuhan sesuai kemampuan Anda dan menjauhi larangannya, titik. Tidak ada dikatakan menjauhi larangannya sesuai kemampuan. Karena meninggalkan sesuatu itu tidak membutuhkan kemampuan. Melakukan sesuatu itu membutuhkan kemampuan. Kalau saya berkata pada Anda, tolong angkat kursi ini, perlu kekuatan atau tidak? Perlu. Perlu. Kalau saya berkata jangan duduk di kursi itu, perlu kekuatan atau tidak? Perlu. Tidak. Kekuatan apa? Iya, tinggal duduk ya, Pak. Ya, karena itu bertakwa melaksanakan perintah Tuhan sesuai kemampuan Anda atau semaksimal kemampuan Anda dan menjauhi larangannya. Kalau saya berkata minum itu, perlu saya kemampuan untuk minum. Tapi kalau saya berkata tidak usah minum, tidak ada kemampuan. Ya itu yang bertakwa yang seperti itu yang dijanjikan akan mewarisi surga. Baik, Pak Quraisy dan juga Mbak Ita, nanti dulu kita akan kembali lagi. Dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih kembali dalam tafsir Al-Misbah. Tidak ada jaminan bahwa usia Anda berlanjut 1 detik. Kita kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah dan masih ada kesempatan lagi untuk Mbak Ita untuk bertanya kepada Pak Quraisy. Silakan. Oh ya, Pak Quraisy tadi kan dikatakan yang bertakwa. Nah, manusia itu kan tempatnya salah dan dosa, Pak. Ya, misalnya sudah bertobat, terus dia melakukan lagi kesalahan, bertobat lagi. Nah, itu apakah dia masih dijanjikan, Pak, bakal mendapatkan surga? Saya cepat-cepat ingin berkata, kalau berdosa, tobat. Ya. Dosa lagi, Biasanya kan orang tobat. kapok-kapok Lombok gitu. Diterima selama tobatnya tulus. Tapi ada peringatan. Jangan sampai ketika dia berdosa, katakanlah yang ketiga kalinya, dia tidak sempat tobat. Bisa nggak? Maka banyaknya orang mati mendadak. Iya. Jadi jangan dosa dong. Oh. Kalau sudah tobat, pertahankan. Ya. Karena kalau Anda dosa lagi, terbuka kemungkinan untuk diampuni Allah selama Anda tulus, selama Anda menyesali perbuatan Anda selama ini. Tetapi apakah Anda mendapatkan waktu untuk itu? Ya. Nggak ada yang tahu kapan kematian Tidak ada itu, yang Pak, tahu. ya. Ada satu teman saya itu di Amerika, dia lagi jalan sehat begini. Dia bilang, Pak Quraisy, jangankan sempat berpikir tentang harta yang saya miliki, berpikir untuk tobat pun tidak ada, langsung plek. Untung dia dibantu di Amerika, dibantu dia bisa hidup lagi, artinya serangan jantung tiba-tiba. Ada satu teman lagi baru periksa jantung, dikatakan normal, bagus. Besoknya kena serangan jantung, kematian itu tidak bisa diduga. Jadi jangan pernah mengandalkan biar saya dosa hari ini atau saat ini, sebentar 5 menit lagi saya tobat. Tidak ada. Jadi, tapi kalau dari segi teori, kemungkinan Tuhan ampuni. Ya. Tapi Pak Quraisy, bagaimana kalau misalnya pada saat lagi si manusia ini pada saat lagi melakukan dosa, sambil berniat habis ini saya mau tobat. Itu gimana tuh, Pak? Kan habis ini saya masih punya Itu kesempatan namanya untuk tobat. itu namanya mempermainkan Tuhan. Oh gitu. Iya. Saya dosa habis ini, saya ini. Jangan dosa kalau memang Anda anggap sudah itu satu dosa. Jangan halangi. Iya kan? Ya. Walaupun itu mungkin terjadi, tapi selalu diingatkan tidak ada jaminan bahwa usia Anda berlanjut 1 detik. Bisa kita sambil duduk begini datang. Iya. Ya kan? Iya. Tadi di uraian yang di awal Bapak menceritakan bahwa
segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia sudah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada saat di dunia. Kemudian surga itu adalah warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada timbul pertanyaan, berarti tujuan hidup kita untuk hidup di yang kekal itu untuk apa ya Pak gitu? Di sana ada kenikmatan. Di sana Anda memperoleh puncak kemanusiaan Anda. Apa Anda tidak mau itu? Kita dalam perjalanan hidup ini, kita lihat masih banyak potensi kita yang belum kita manfaatkan. Saya beri contoh. Waktu dalam perut ibu, kita sudah gunakan mulut kita. Sudah gunakan nanti. Makannya melalui apa? Tali pusat. Kita belum menggunakan mulut. Kita sudah mendengar. Tidak. Kita sudah berakal. Tidak. Setelah di dunia, ini baru sedikit-sedikit. Nah, dalam salah satu episode saya pernah katakan, mata kita masih kabur. Iya. Kita belum bisa lihat malaikat. Ah, ini ada proses. Itu terjadi menjelang kematian atau setelah mati. Kita baru sempurna kemanusiaan kita kalau kita masuk surga. Iya kan? Iya. Jadi jangan berkata saya tidak usah ke sana. Anda menjadi manusia yang setengah matang. Ya, kita ke sana. Di sana ada kenikmatan yang tidak ada taranya. Di sana kita mencapai kemanusiaan kita yang sempurna. Mari kita perjuangkan untuk mencapai itu. Ya kan? Jadi ada arah. Di sana kita bertemu dengan Tuhan. Di sana kita bertemu dengan tokoh-tokoh yang ini. Itu kan suatu kenikmatan yang luar biasa. Mau nggak ketemu? Karena kan ada keinginan dari setiap manusia bahwa kita melaksanakan semua proses ibadah mendapatkan imbalan pahala adalah supaya kita mendapatkan keselamatan di hari akhir nanti gitu kan. Jadi nilai pahala ini bukan untuk didapatkan pada setelah kita kematian. Itu bisa saja. Ada yang berkata begitu. Ya Allah, saya menyembahmu karena saya ingin berterima kasih kepadamu. Bukan karena saya mau masuk surga atau neraka. Tapi itu tingkat tertinggi. Buat kita ini yang kita harapkan, ya Allah mudah-mudahan jangan masuk neraka. Di surga pinggiran aja, enggak usah yang ini. Iya. Kita harap itu. Tapi orang yang ini, orang yang sangat tulus, orang yang sangat faham, dia katakan tidak, bukan surga, bukan neraka. Tuhan. Iya. Mbak Ita, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Iya. Oh ya Pak, nanti setelah hari kematian tuh, misalnya berada di dalam surga atau neraka, umur kita itu seperti apa Pak? Maksudnya wujud kita itu? Apakah bayi atau manusia sudah dewasa atau pada saat kita meninggal? Itu ada riwayat. Begini, ada seorang perempuan tua datang kepada Nabi. Wahai Nabi, doakan saya masuk surga. Nabi bergurau, di surga nggak ada orang tua. Loh, gimana dia menangis? Terus Nabi katakan, tenang. Di surga nanti, perempuan-perempuan ini dijadikan dalam usia muda, cantik, sebaya dengan yang lain. Ada ulama mengatakan itu sekitar usia 33 tahun. Jadi muda lagi. Dan sudah jadi cantik sekali. Jadi dia tidak cemburu pada bidadari yang cantik itu, karena dia jauh lebih cantik dari bidadari. Kita punya wujud yang sempurna, sehingga orang yang buta di sini melek di sana. Ya kan? Orang yang sudah keriput jadi nggak keriput. Itu kalau di surga, ya kan? Kehidupan yang sempurna Dan abadi ya Pak ya? dan abadi. Insyaallah. Baik, Pak Quraish dan juga Mbak Ita, kita tahan dulu untuk segmen yang sekarang ini. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Sekali kamu cabut jantung saya, dan sekali lagi kalau kamu bunuh dirimu, kamu mencabut jantung hati saya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah, dan kita masih bersama Mbak Ita Purnamasari.
Mbak Ita masih ada lagi yang mau ditanyakan? Mangga silahkan. Pak Quraisy, ini misalnya kan banyak contoh seorang anak durhaka kepada orang tuanya, terutama ibunya. Nah, ternyata sebelum anak ini menyesali perbuatannya dan minta ampun kepada ibunya sudah keburu meninggal. Tapi si anak ini langsung bertobat sama Allah tuh bagaimana Pak? Padahal ibunya sudah meninggal dan belum sempat memaafkan anaknya. Dia bisa, tentu dia harus bertobat pada Allah, mohon ampunannya. Tetapi untuk ibunya atau orang tuanya, dia hendaknya terus mendoakan. Itu salah satu cara untuk bertobat. Ya, saya durhaka pada ibu, ya Allah ampuni saya, ampuni juga orang tua saya. Ini dia doakan begitu. Ya, insya Allah dengan penyesalannya itu dan dengan doanya pada ibunya, insya Allah dia akan. Ya Pak ya. Karena ibu itu betapapun besar dosa anaknya, dia ampuni. Ya kan? Kalau mendengar cerita tentang ibu, saya selalu langsung sedih karena sudah yatim piatu dan pada saat ibu meninggal saya lagi jauh. Itu ada kisah simbolik mungkin. Seorang anak terpengaruh oleh orang jahat. Dia katakan, kamu kalau mau hadiah, uang sebanyaknya pergi bunuh ibu kamu. Dia berangkat membunuh ibunya, dia ambil jantungnya, dia bawa ke yang menjanjikan dia. Di tengah jalan dia terjatuh. Jantung ibunya ini terjatuh juga, kotor, dia ambil lagi. Sebelum dia sampai dia menyesal, masa ibu saya begini. Dia ambil pisaunya, dia serahkan pada ibunya. Katanya, bunuh saya bu. Kata ibunya, tidak. Dia bilang, kalau begitu saya ingin membunuh diri saya sebagai tanda penyesalan. Ibunya berkata, jangan bunuh saya 2 kali. Sekali kamu cabut jantung saya, dan sekali lagi kalau kamu bunuh dirimu, kamu mencabut jantung hati saya. Walaupun bagaimana ibu itu, aduh, kalau kita bicara ibu luar biasa. Jadi saya kira karena itu ridha Allah pada ridhanya orang tua. Ya betul. Pak Quraisy, kalau ingin bertanya tentang proses kematian Pak Quraisy, banyak sekali cerita bahwa ada beberapa alim ulama mungkin ataupun ahli agama atau siapapun gitu yang bisa mempersiapkan kematiannya sendiri karena dia diberikan mungkin ciri-ciri atau tanda-tanda oleh Allah gitu untuk bahwa akan bisa meninggal. Tapi sempat juga melihat saya di salah satu orang gitu pada saat menuju kematiannya dia menjelaskan ini lagi proses jadi karena lagi sakit. Jadi kematian itu adalah karena sakit pada saat dicabut nyawanya, katanya sakit sambil mengusap lafaz Allah dan kemudian meninggal. Itu gimana? Itu kasus-kasus tertentu. Tapi secara umum tidak ada orang yang bisa memastikan bahwa saat ini saya meninggal. Tapi boleh jadi ada yang bisa merasa bahwa mungkin tahun ini saya sudah meninggal. Atau merasa waktu dia sakit keras, oh inilah dia penyakit saya yang terakhir. Tapi bisa jadi ada kasus-kasus seperti itu ya. Ada kasus misalnya orang merasakan bahwa ini perjalanannya menuju kematian dengan melihat tanda-tandanya. Dia rasakan kakinya sudah mulai dingin. Karena katanya perjalanan kematian itu ya ada yang begitu. Tapi itu kasus-kasus khusus, tidak bisa kita jadikan sebagai dasar umum untuk ini, ya kan? Saya kira. Kalau ada lagi kejadian, ada orang yang bercerita gini Pak Quraisy, kalau pada saat meninggal itu ada malaikat Jibril mencabut nyawa. Kemudian sempat ada yang bilang ini sepertinya malaikat Jibril mau malaikat Israel akan mencabut nyawa, kemudian tiba-tiba salah, tidak jadi gitu. Ini seolah jadi ada kok saya kan mau mati katanya nggak jadi. Ada beberapa orang yang cerita seperti itu. Itu. Katanya malaikatnya nyasar. Memangnya manusia yang ini dia dapat perintah dari Allah yang jelas. Turunlah kamu, cabut rohnya si A. Jadi dia salah itu nggak benar, itu nggak benar. Baiklah. Pak Quraisy, tiba saatnya untuk memberikan kesimpulan. Kita ambil kesimpulan. Yang pertama dari apa yang kita diskusikan, sorga diwariskan Allah kepada hamba-hambanya yang taat
itu menunjukkan bahwa sorga diperoleh semata-mata karena anugerah Allah, bukan akibat usaha seseorang. Bukankah harta waris diperoleh bukan dari usaha ahli waris? Tidak seorang pun yang masuk ke sorga karena amalnya, walau Nabi Muhammad SAW, kecuali kalau beliau mendapat rahmat Allah. Itu. Selanjutnya kita lihat apa kesimpulan yang lain. Kualitas dan motivasi beribadah bertingkat-tingkat. Boleh jadi ada yang mampu melakukan sesuatu yang sangat berkualitas, tapi dia tidak mampu mempertahankannya. Ya kan? Nah, ibadah yang tulus, walau sedikit, tetapi mantap dan berkesinambungan, lebih disukai Allah daripada yang tidak berkesinambungan, walaupun banyak dan berkualitas. Itu prinsipnya begitu. Ya kan? Banyak ini, tapi cuma sehari, cuma ini, sedikit deh, berkualitas dan sebagainya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dalam keagungan dan sifat-sifatnya. Tidak ada juga sesuatu yang berhak dinamai dengan namanya Allah. Itu Allah, nama Tuhan yang khusus. Kata ulama, Allah itu kalau kita tulis dalam bahasa Arab Allah, kalau dihapus satu, bacaannya lillah. Kalau dihapus satu depannya, bacaannya lahu, miliknya. Kalau dihapus lagi satu, dibaca hu, qul huwallahu hu. Kalau dipersingkat lagi, Ketika manusia mengeluh secara sadar atau tidak, dia menyebut nama Allah dengan berkata, itu nama Allah yang sangat unik. Namanya saja sangat unik, apalagi sifat-sifatnya. Itu yang dijelaskan dalam surah. Ya. Baiklah Pak Quraish, terima kasih atas penjelasannya untuk hari ini, dan juga Mbak Ita, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua juga pemirsa dapatkan manusia-manusia yang terpilih untuk selantiasa memperbanyak bekal kita, amal ibadah kita, tabungan pahala kita untuk keselamatan di hari kelak nanti, insya Allah. Baiklah pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.